Di rumah sakit ini, pasien COVID-19 dibuat senyaman dan serileks mungkin. Makanan terjamin, sarana olahraga ada, mau hiburan karaoke juga bisa. Dokter dan perawatnya lucu-lucu dan ramah-ramah. Pokoknya semua yang ada di sini dibuat tidak stres dan ditingkatkan imunitas tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar kawan sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan buat kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang sakit, Ruli doakan semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, Ruli akan berbagi informasi tentang salah satu rumah sakit penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Kenapa mengangkat tema tentang rumah sakit? Karena iya, qadarullah saya juga terkena COVID-19 meskipun tanpa gejala ya. Apa saja yang menarik dari Rumah Sakit Lapangan Indrapura atau disebut juga Rumah Sakit Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2, disingkat Kogabwilhan 2. Kayaknya agak sulit disebut ya, tapi biasanya lebih lumrah disebutkan Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Oke, kita bahas, tapi sebelum itu bagi yang baru bergabung ataupun lihat channel ini, silahkan di subscribe, like, ataupun share barangkali informasi berikut bermanfaat buat saudara-saudara kita yang lainnya. Dan inilah dia Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Rumah Sakit Lapangan Indrapura menjadi pusat komando untuk mendistribusikan pengiriman pasien COVID-19 Jawa Timur ke rumah sakit rujukan COVID-19 yang lain guna mempercepat penanganan pasien di Jawa Timur. Lokasinya berada di Jalan Indrapura nomor 17 Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Rumah Sakit Lapangan Indrapura dibuka sejak akhir Mei 2020. Ditujukan untuk menangani pasien COVID-19 dengan gejala klinis ringan dan atau tanpa gejala. Untuk masuk ke rumah sakit ini, pertama dari pintu gerbang masuk, kita akan disambut petugas di tenda pos pemeriksaan awal. Di situ kita akan dimintai bukti swab positif, kemudian surat rujukan dari puskesmas kalau ada, kemudian juga KTP atau data diri, dan kita juga akan ada cek kesehatan awal ya. Lalu kemudian kita akan dijemput oleh ambulan. Jadi dari pos pemeriksaan awal menuju ke tempat perawatan, kita akan dijemput dan diantar dengan menggunakan ambulan. Oh ya, di ruang-ruang ini ada banyak ya di sini ya. Saya membaginya beberapa bagian yang saya ketahui. Yang pertama adalah tenda medis. Nah, tenda medis ini tempat berkumpulnya para tenaga kesehatan, tenaga medis, staf, relawan ya, yang akan memantau kesehatan pasien, memfasilitasi kita dan sebagainya. Itu ada di tenda medis semuanya. Kemudian ada tenda B pria. Tenda B pria ini tenda besar untuk para pasien pria, sekitar 20 orang mungkin ya, bahkan bisa lebih. Kemudian ada tenda C wanita, ada Graha A, ada Graha C, ada Saturnus, ada Jupiter, Neptunus, Mars. Ya, nama-namanya unik, nama-namanya dengan menggunakan nama planet dan tidak ada bumi ya. Jadi kita seolah-olah kita warga bumi yang diungsikan ke planet lain ya, kita dikarantina di planet lain. Dan ada juga musola, ada laundry, tempat cuci baju. Di sini enak karena ada mesin cuci. Yuk kita lihat kayak apa sih mesin cuci di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9. Ya, ada 9 mesin cuci yang bisa digunakan. Ini kebetulan lagi sepi jadi saya cuci. Oke, dan itu sedang mencuci di situ ya. Oke, lumayan meringankan. Yang menarik dari rumah sakit ini adalah beberapa aktivitas di dalamnya ya. Jadi beberapa diantaranya adalah pemeriksaan rutin kesehatan. Itu dilakukan pagi, siang, dan sore. Kemudian ada juga pemeriksaan lab, termasuk di dalamnya swab. Kemudian ada gula darah bagi sebagian orang yang memang perlu dipantau terus-menerus gula darahnya. Kemudian di sana kita juga ada aktivitas senam bersama, olahraga bersama. Ada olahraga mandiri juga. Di sana disediakan meja pingpong atau tenis meja. Ada juga untuk volley ya kalau mau. Ada beberapa peralatan untuk nge-gym atau fitness ya, alat-alat berat. Ada beberapa sepeda statis. Jadi kita bisa berolahraga secara mandiri di situ. Mau jalan-jalan keliling komplek ya, lihat-lihat tanaman yang hijau juga dipersilahkan. Ada juga disarankan untuk berjemur pagi ya, sinar matahari pagi menjelang siang. Untuk makanan di sini terjamin, buahnya ada, protein nabati ada, hewani ada, lengkap pokoknya, sampai ada susu juga ya. Intinya makanan di sana tuh berlimpah ruah, nggak akan kelaparan di sana, dan tidak sepersen pun pasien mengeluarkan uang. Teman-teman, ternyata dapat paket ya dari rumah sakit. Informasinya peralatan mandi, tapi kayaknya lebih dari itu deh. Kita lihat yuk apa aja isinya. Yang nggak kalah unik adalah dokter dan perawatnya yang ramah, ya, lucu-lucu, humoris, ramah. Nggak hanya dokter, perawat, staf, relawan saja, tapi juga cleaning service-nya, security-nya juga ramah-ramah ya di sana ya. Indomie Pak Marjan, selamat menunaikan ibadah puasa lo. Mantap ya Pak ya. Oke, makasih Pak, semangat selalu. Ada juga dokter Agra ya, dokter wanita. Tulisannya menarik di belakangnya itu, jomblo boleh dijadikan mantu. Wah, itu bikin orang yang bacanya itu udah tersenyum-senyum gitu kan, ketawa, membuat imunitas kita tinggi. Jadi nggak ada jaim-jaiman, dokter, perawat, staf semuanya kekeluargaannya sangat baik ya dengan pasien. Jadi kalau teman-teman pasien itu mau konsultasi bisa ke tenda medis, atau bahkan mau karaoke di malam hari, dokter karaoke dong, boleh gitu kan, request, bahkan nyanyi bareng sama dokter dan tenaga medis yang lainnya. Dan yang menariknya, setiap pagi para dokter dan tenaga kesehatan memimpin senam pagi dengan pakaian APD yang lengkap. Kita menjadi semakin simpatik ya, kita sangat-sangat salut, luar biasa dengan kondisi APD yang tentunya tidak nyaman, tapi mereka tetap melakukan tugasnya dengan luar biasa. Salut. Oh ya, 3 atau 4 bulan sebelumnya ibu saya juga masuk ke rumah sakit ini. Dan saat itu ibu saya bercerita bahwa jumlah pasiennya banyak saat itu. Tenda C wanita penuh. Bahkan informasinya sampai ruang-ruang lantai atas, lantai 2 dan sebagainya itu juga penuh dengan pasien COVID. Namun pada saat saya masuk,
ya di bulan akhir Maret 2021 itu sudah jauh berkurang pasiennya. Dari yang dulu-dulunya tuh sampai 300-an lebih kata tenaga medisnya. Sekarang mungkin tidak sampai 100 ya, mungkin sekitar 60-an. Jadi semakin berkurang pasiennya, ya ini pertanda baik ya. Artinya mungkin penyintas COVID semakin sedikit di Surabaya atau di Jawa Timur. Orang mungkin juga mulai patuh dengan protokol kesehatan, semakin sadar, semakin aware. Ditambah juga mungkin sudah adanya vaksin juga yang sedang digalakkan. Ya, semoga semakin kesini perlahan-lahan COVID-19 akan semakin sedikit hilang dan sembuh semuanya, sehat-sehat semuanya. Semoga ya. Oke, itu tadi tentang Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Terima kasih Ruli sampaikan kepada tim dokter, tenaga medis, staf, relawan, cleaning service, security, seluruh yang berada di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Terima kasih juga buat rekan-rekan sesama pasien, sesama penyintas COVID, wisudawan penyintas COVID. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Ruli. Kalau suka video ini bisa di like, kalau nggak suka bisa di dislike 2 kali, bisa juga dibagikan, share kepada teman-teman yang lain. Ada pertanyaan, saran, kritik, boleh di kolom komentar. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas fisik di luar kalau tidak perlu ya. Tetap sehat-sehat semuanya kawan-kawan sekalian. Ruli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.